Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semua hari ini? Sehat. Oke. Wah, sedikit juga ya. Banyak yang datang, kenapa? Karena lagi banyak spesimen, Pak. Oh, di sepeda. Iya, Pak. Oke. Nanti saya tanya siapa pun. Nanti saya tanya ke sekretaris sekalian ya. Oke. Nanti isi. Oke. Siapa, Pak? Baik, sebelumnya masuk apa? Sebelum BK? Siapa? Oh, BK. Nah, alangkah baiknya sebelum kita berdoa, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Pertama, selesai. Nah, baik. Gimana kabarnya semua hari ini? Baik, Pak. Oke, jadi ini ya, saya Mahmud. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang karir, karena hari kan saya bekal ya. Dan saya minta untuk kita sebanyak paling kurang 20 menit. Oke, kita belajar hari ini sebanyak 20 menit karena ini itu penting. Ini itu penting. Sebenarnya 20 menit itu nggak cukup, tapi nggak apa karena segitu waktu yang diberikan oleh sekolah. Kita hari ini bakal belajar tentang karir. Kalian semua karena sudah kelas 3, tentunya kalian sudah berpikir ya, sudah dapat gambaran tentang nanti tamat dari situ mau kemana? Sudah? Ya, Pak. Sudah ya. Belum usahanya kan? Kuliah. Kuliah. Nggak masalah. Kuliah mau apa namanya? Mau bekerja langsung. Yang penting kalian semua tahu apa yang bagus buat kalian dan apa yang cocok buat kalian. Yang pertama, kenapa kita semua tuh harus merencanakan karir gitu? Oke. Nah, untuk kita semua tuh bisa mencapai apa yang kita mau, untuk kita semua tuh bisa mencapai kesuksesan, kita tuh harus tahu arah kita kemana. Jalan yang kita paki itu apa yang bagus untuk kita dan apa yang tidak. Nah, untuk itu semua makanya kita perlu yang namanya belajar karir dan juga merencanakan karir kita seperti. Nah, untuk kita itu bisa merencanakan karir, kita tuh harus tahu apa yang bagus untuk kita dan apa yang tidak bagus kita. Dan kita itu juga harus tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Karena sesungguhnya sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik. Oke, yang pertama sekali, coba kalian katakan siapa yang di kuliah setelah selesai dari sama ini. Oh, banyak ya. Oke, kalau seperti sisanya yang ingin bekerja, langsung bekerja setelah lulus dari SMA. Oke, nah kalian yang ingin berkuliah, apa keputusan kalian ketika kalian ingin kuliah? Coba kamu dulu. Dua yang kedua itu mencapai masa depan yang cerah, Ya. mendapatkan ilmu yang lebih tinggi. Jujur, Pak, saya sekolah kuliah di dengan Pak Budi. Saya juga mencari pengalaman. Kita juga membutuhkan Oke, baik, terima kasih. Pak Bolseri. Untuk kita ingin bekerja, untuk kita ingin berkuliah, kita tuh harus tahu plus minus kita. Kita tuh harus tahu environment di sekitar kita. Orang yang bekerja itu mereka tuh mungkin terdorong dengan hati nurani mereka, tapi tidak dengan keinginan mereka. Beda namanya mengikuti keinginan hati sama apa namanya? Karena terpaksa. Gak ada kayak kalian saat ini kalian semua itu korban dari poverty dari Indonesia ini. Setiap anak Indonesia itu harus ataupun sebenarnya wajib banget punya yang namanya masa depan, punya yang namanya keinginan untuk sukses. Mereka semua wajib bermimpi, bisa bermimpi, tapi emang keadaan memang gak kasih mereka bermimpi. Ya, mereka banyak yang langsung memutuskan untuk aku di Nobel aku langsung kerja. Itu sebenarnya sangat kecil. Nah,
Bang, tapi kalau aku di kondisi gitu aku tetap pengen kuliah bang. Kenapa? Karena aku pengen menaikkan derajat orang tua aku. Kayak, nah, seperti itu. Misalnya seperti kampus-kampus seperti Indonesia, itu ada yang namanya tip kuliah. Ada yang namanya tip kuliah. Ada yang namanya itu beasiswa tahun. Diberikan nama tunggal, diberikan nama jajan. Asal ketika kita tuh naik. Walaupun lolosnya di setiap tahun. Nah, itu contohnya. Itu adalah cara Indonesia untuk membuat setiap anak di Indonesia ini bisa bermimpi, bisa mencapai apa yang mereka mau. Nah, kembali ke awal tadi, karir tadi. Ketika semua anak itu bermimpi, ketika semua orang itu bermimpi, ketika semua anak-anak Indonesia itu berpikir kalau, oh aku pengen jadi CEO, oh aku pengen jadi presiden. Ketika kita bermimpi setinggi matahari, kita akan jatuh awal kalau kita kata. Makanya jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi mungkin. Ya. Gak ada larangan untuk bermimpi. Walaupun tidak semua itu gak bakal, walaupun kita merasa kayak, wah aku gak bisa ini, aku gak bisa ini, aku gak bisa ini. Kita bisa. Semua jalan itu ada. Nah, dari karir, jangan tergoda, jangan takut untuk tidak bisa sukses. Untuk menentukan, misalnya gini, kita ambil contoh. Saya bukan orang yang berbeda. Saya ini jarang diberikan pada saya, untuk saya untuk meraih kesuksesan. Saya jalani saja. Nanti ketika sudah sampai di persimpangan untuk memilih antara untuk menjadi guru atau menjadi apa yang saya inginkan, di situ baru peruntungan sebenarnya itu terjadi. Di situ baru kita mencoba dulu untuk kehidupan kita. Nah, untuk kita menghindari seperti itu, makanya kita butuh yang namanya career planner. Kita membutuhkan yang namanya persiapan karir. Kenapa kita butuh persiapan? Karena sesungguhnya orang yang berjalan tanpa alas kaki, orang yang berolahraga tanpa pemanasan, bakal tidak lulus. Makanya kita butuh persiapan. Kalau mungkin karena kalian kelas 3, jadi mungkin kalian bakal dengar kalau guru-guru di sini atau guru BK di Fadil mulai membantu kalian untuk sedikit mengetahui apa kalian ini, mengetahui apa jadi apa. Nah, karena itu persiapan itu nggak selalu dari bantu orang lain. Diri kita sendiri itu harus ada persiapan. Nah, banyak juga yang persiapan seperti mengasah sosial. Jadi contohnya kayak misalnya aku jago voli, aku bakal terus latihan voli sampai mungkin pas sama SMA aku bakal jadi itu namanya minat. Dan ada juga yang namanya bakat. Bakat itu biasanya di kasus-kasus orang berbakat, mereka tuh nggak mau ikut bakatnya karena biasanya terhalang sama minatnya, terhalang sama keadaan hidup. Banyak anak Indonesia seperti itu. Makanya kalau ketika kita ingin memilih karir, kita tuh harus pilih. Ini aku minat atau bakat. Ini aku cocok sebenarnya untuk menjalankan hal ini, ataupun aku cuma ikut-ikutan aja. Nah, itu enggak. Ketika kita ikut-ikutan tuh penyakit paling berbahaya. Ikut-ikutan paling berbahaya. Karena setiap jalan ke orang itu beda. Oke. Kita harus punya persiapan. Yang pertama itu pendirian dulu. Yang kedua itu mengetahui ini ada bakat kita apa. Dan yang ketiga itu percaya diri. Karena kalau kita nggak percaya diri itu kita nggak bakal sukses. Kalau kita nggak percaya diri, kalau kita nggak berpikir kalau kita akan sukses, kita nggak bakal. Lalu ada yang terakhir, mungkin jenis karir. Karena sebenarnya dunia ini kan terus maju. Dunia ini terus maju. Pekerjaan yang dulunya ada, misalnya kayak masinis. Sekarang kita ambil masinis. Karena sekarang
yang pekerjaan seperti itu bakal mulai bagus. Nah, mungkin ada yang di semua ini tuh bisa mulai untuk berubah sedikit praktek karirnya itu dari yang pekerjaan lama, dari yang pekerjaan yang sedikit kuno bisa dibilang menjadi sesuatu yang digitalisasi. Contohnya desain grafis. Kalian tahu Canva? Mungkin kalian berpikir apa Canva? Aplikasi untuk bikin video, ya kan? Biasanya orang pikir. Tapi sebenarnya di kehidupan ketika kita keluar dari daerah kita ini, mungkin ketika kita keluar dari kolam kita ini, kolam itu daerah kita, daerah hidup kita, rumah, dan bla kita bakal merasa kalau hal-hal kecil itu sangat berpenting kali bagi kita. Karena biasanya hal yang kita abaikan itu sangat-sangat penting ketika sudah sangat dibutuhkan. Kita udah merasa kayak, oh udah apa yang aku pelajari selama itu kita nggak penting. Makanya ini yang penting. Kayak kalau misalnya yang pekerjaan yang digitalisasi, pekerjaan yang nggak menggunakan apa namanya otot, kebetulan kan, ini saya bilang itu, desain grafis itu paling dasar itu kan, itu paling dasar itu kan, itu pakai Blender, itu pakai, pekerjaan itu yang bakal banyak orang pakai, bakal banyak orang minta. Kalau kita melihat, misalnya kayak kita cari duit, bisa, kita cari duit, aku pengen tamat SMA, cari duit tapi kamu dia. Bisa aku mulai belajar Canva. Kalau misalnya kayak ngedit tidak hidup bisa. Nah, kamu pakai kartu, pakai air. Nah, itu bisa jadi soft skill kalian. Ketika kalian biasa di kuliah, ketika kalian kerja, kalian bisa automation. Kayak make edit gitu. Masalah apa? Dan itu juga bisa jadi langkah pertama ataupun step pertama kalian tuh bisa jadi sukses. Karena sesungguhnya orang sukses itu mulai dari titik paling bawah. Tapi kalau kita orang Aceh ini mulai dari bawah, dari minus. Karena kita ini bukan kayak ibu kota gitu, kita kata itu. Kita ini orang Indonesia. Makanya kita standar dari paling bawah, dari minus soalnya. Kita harus bekerja. Kalau orang bekerja 2, kita bekerja 5. Memang harus kita keras itu. Nah, lalu yang terakhir, untuk kita semua bisa memilih karir kita dengan baik dan benar, kita semua bisa tidak salah dalam memilih karir ataupun prospek masa depan kita yang benar. Kita terus pandai jadi apa? Pandai mencari atau konsep apa? Pandai memilih yang mana yang bisa dianggap sebagai kawan, yang mana yang bisa dianggap sebagai kenalan. Karena ini di kancah di lingkungan bekerja dan di lingkungan perkuliahan itu sangat penting yang namanya circle teman yang baik. Karena orang yang baik akan menuntut kita ke tempat yang baik. Orang yang baik akan menuntut kita ke tempat yang bagus. Karena 60% atau 40% dari hidup kita tuh pasti harus ketemu sama teman kita. Soalnya gini, kalau lagi stres, kalau lagi stres, pasti kamu hanya ngomong sama teman, ya kan? Hanya ngomong orang, misalnya wih, cak, ini awal lagi ngomong oke, kamu bisa gini, minta berapa? Kalau dia orang baik, kalau yang menurut ya standar biasa orang baik, misalnya dia mulai dalam jalan bohong atau dia baik, emang baik ya, dia pasti bakal kasih saran yang menurut dia itu baik. Tapi kalau kita tanya ke orang yang kayak pikiran compang camping, orang yang asal-asalan, dia pasti bakal jawab, apa begini? Biasa saja. Makanya temannya baik itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena beberapa pekerjaan atau beberapa keinginan kita menjadi profesi kita itu membutuhkan relasi yang sangat-sangat baik. Contohnya wirausahawan itu bukan cuma berpikir tentang diri dia sendiri, orang lain juga, karyawan dia, supply demand dia, kan? Supply demand itu memasukkan dia, pengeluaran dia juga.
Habis itu relasi dia, tokoh dia sama tokoh lainnya. Karena kalau relasi jelek, gak hidup. Itu gak bisa hidup. Manusia itu makhluk sosial. Itu aja sih yang bisa saya katakan. Ada yang bertanya? Ada. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa aja sih yang penting supaya kita tuh bisa memilih jalan karir kita, memilih kenapa semua itu penting untuk karir kita. Oh ya, saya lupa. Karir itu sesuatu yang mutlak. Karir itu sesuatu yang gak bakal bisa kita balik. Karena dia one way, lurus. Yang bisa kita buat itu cuma mengubah arah. Kalau kamu udah lulus SMA, kamu kan bisa buat kamu lulus SMA. Ayo. Makanya bicara dalam menjaga. Kalau kalian kan bisa menghubungi guru ya. Kalau kalian bisa kalian bisa hubungi kalian bisa tanya. Hanya ada teman-teman kalian yang sudah misalnya expert dalam hal itu, bisa kalian. Karena sesungguhnya orang yang paling berbahaya itu orang yang suka. Orang yang nggak bisa tahu dia arah di mana. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kan? Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa tertanam atau apa yang tertinggal di diri kalian? Baik. Perkenalkan, saya Abram. Yes. Saya ingin mengungkapkan apa yang dirasa kali ini di saya selama bertugas. Baik, yang pertama baik, yang pertama itu adalah faktor pertemanan. Yang kita harus menjadi teman yang baik dan benar. Harus benar teman. Ketika kita curhat, dia memberikan kita solusi, bukan lagi nasihat. Itu yang kedua. Yang kedua, Pak, itu niat kita. Niat kita misalnya apa ya? Kayak kita misalnya kita mau jadi seorang CEO, kita harus betul-betul niat untuk menjadi seorang CEO. Kita kejar ilmu-ilmunya. Yang ketiga itu Pak, doa orang tua. Karena doa orang tua itu tidak bagus, Pak. Tanpa ada halangan. Ya Pak, itu aja. Oke, baik, terima kasih. Sangat baik. Saya balikan dari kita karena 3 hal tadi itu sangat juga sih emang penting. Emang nggak bisa dipungkiri penting. Sama terakhir tadi yang saya sangat tentu doa orang tua. Karena emang susah kalau kita itu ada orang tua. Walaupun kayak misalnya kita bersih orang tua kan, walaupun orang tua tetap minta doa. Misalnya kita ingin ngetes CPNS, malam dulu kita bisa ngecek orang tua kita, mak atau ya doain ya, adik mau tes ini, doain mulai lulus, main semoga lancar. Walaupun sebenci apapun orang tua kalian, pasti bakal doa. Seperti di hati beliau itu pasti bakal doa. Nah, sebelum kita pulang, saya ada sedikit tugas untuk kalian. Karena minggu depan kita bakal ketemu lagi, ya kan? Saya ingin kalian minggu depan tulis 1 paragraf tentang jalan apa yang kalian ambil. Dan di ujung paragraf tersebut buat karya kalian, lalu tinggalkan. Oke? Bebas kalian mau kalian, Pak, aku mau tulis gap year setahun, tulis apa aja, Pak? 1 paragraf. Kumpulkan pada saya minggu depan karena untuk penilaian. Oke? Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.